Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Hasyifa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik mengenai seputar reproduksi dan perkembangan makhluk hidup. Kita akan mempelajari proses reproduksi pada organisme, memahami diferensiasi seluler, hingga menggali teori-teori perkembangan yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana kehidupan berkembang dari sel sederhana hingga organisme kompleks. Mari kita mulai perjalanan pembelajaran kita, dan semoga materi ini dapat menambah wawasan serta pemahaman kalian. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama. Nah, di sini ada tanda tanya. Apa sih yang dimaksud dengan reproduksi? Saya akan memberikan 3 poin mengenai reproduksi. Yang pertama, pembentukan organisme baru dari individu yang telah ada. Yang kedua, bertujuan untuk mempertahankan spesies. Yang ketiga, tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup individu, tetapi penting untuk kelangsungan spesies. Nah, saya akan menjelaskan apa sih maksud dari ketiga poin ini. Kita jelaskan dari poin pertama. Nah, reproduksi adalah salah satu proses biologis paling fundamental yang memungkinkan kehidupan berlanjut dari generasi ke generasi, di mana proses ini mencakup pembentukan organisme baru dari individu yang sudah ada, baik melalui reproduksi seksual maupun aseksual. Tanpa reproduksi, suatu spesies tidak akan mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan seiring waktu. Di sini, reproduksi memiliki tujuan utama untuk mempertahankan spesies. Melalui proses ini, makhluk hidup menghasilkan keturunan yang mewarisi materi genetik dari orang tua mereka atau dari induknya. Menjaga keberlanjutan genetik dan adaptasi spesies terhadap lingkungan yang terus berubah. Nah, meskipun reproduksi tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup individu seperti bernapas, makan, atau menjalankan fungsi tubuh lainnya, karena itu pada dasarnya dijalankan oleh makhluk yang sudah hidup. Tapi, reproduksi ini tetap menjadi komponen penting untuk menjaga keberadaan spesies dan juga keturunannya. Dengan kata lain, keberlangsungan hidup spesies dalam jangka yang sangat panjang sangat bergantung pada kemampuan reproduktif individu-individu dalam populasi tersebut atau kemampuan induknya dalam bereproduksi. Lalu, dalam dunia hewan, reproduksi juga memainkan peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan memungkinkan spesies beradaptasi terhadap tantangan lingkungan melalui proses seleksi alam. Selanjutnya, mengenai tingkatan reproduksi. Di sini ada 3 tingkatan reproduksi. Yang pertama, molekuler, yang kedua, seluler, dan yang ketiga, organisme. Nah, apa-apa aja sih dari ketiga jenis tingkatan reproduksi ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Reproduksi pada hewan tidak hanya terjadi pada satu tingkatan, tetapi dapat diamati dari skala yang paling kecil hingga yang lebih kompleks. Pada tingkat molekuler, reproduksi melibatkan asam nukleat seperti DNA dan RNA yang memiliki kemampuan untuk menggandakan diri. Nah, proses ini adalah dasar dari pewarisan informasi genetik suatu individu, di mana materi genetik ditransfer dari satu generasi sel ke generasi sel berikutnya. Memungkinkan organisme untuk mempertahankan karakteristiknya dan beradaptasi terhadap lingkungan. Selanjutnya, pada tingkat seluler, reproduksi terjadi melalui proses pembelahan sel, seperti mitosis dan juga meiosis. Mitosis memungkinkan sel untuk memperbanyak diri, menggantikan sel-sel yang rusak, dan mendukung pertumbuhan jaringan. Sementara itu, meiosis menghasilkan gamet atau sel kelamin yang penting untuk reproduksi seksual.
dengan setengah jumlah dari kromosom sehingga memungkinkan kombinasi genetik yang unik pada keturunan. Lalu, pada tingkat organisme, reproduksi menjadi lebih kompleks dan berfokus pada kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan yang baru. Dalam reproduksi seksual misalnya, keterlibatan sel telur dan sperma mengarah pada pembentukan zigot yang berkembang menjadi individu baru. Nah, proses ini memastikan bahwa variasi genetik terjadi, yang merupakan kunci bagi evolusi dan adaptasi spesies dalam jangka panjang. Next, jenis reproduksi hewan. Di sini ada 2 jenis reproduksi hewan, mencakupi aseksual dan seksual. Yang pertama, kita akan membahas mengenai yang aseksual terlebih dahulu. Reproduksi aseksual atau vegetatif adalah metode di mana individu baru terbentuk tanpa proses kawin atau tanpa keterlibatan sel kelamin. Misalnya, pada hewan invertebrata yaitu planaria, sejenis cacing pipih dapat meregenerasi dirinya melalui fragmentasi, di mana bagian tubuhnya yang terpotong dapat tumbuh menjadi individu baru. Dan sebaliknya, reproduksi seksual atau generatif melibatkan penggabungan gamet jantan dan betina seperti sel sperma dan sel telur yang menghasilkan zigot. Nah, proses ini menghasilkan individu baru dengan kombinasi genetik dari kedua induknya, yang akan meningkatkan variasi genetik dalam populasi. Contohnya fertilisasi pada mamalia, ikan, dan banyak hewan lainnya adalah contoh umum dari reproduksi seksual. Proses ini penting untuk adaptasi evolusioner karena memungkinkan spesies untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Berikutnya, pengertian dan ruang lingkup embriologi. Yang pertama, definisi embriologi, yaitu studi perkembangan organisme dari zigot hingga lahir atau menetas. Nah, hal ini merupakan sangat penting untuk memahami dasar-dasar kehidupan dan bagaimana berbagai faktor genetik dan lingkungan mempengaruhi perkembangan organisme. Proses embriologi ini dimulai dari zigot, yang dimana sel telur yang dibuahi bertemu dengan sel sperma, yang akan melalui serangkaian tahapan yang kompleks. Ini mencakup pembelahan sel, pembentukan blastula, dan diferensiasi sel, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan jaringan dan organ dalam suatu individu. Selain mempelajari perkembangan dari zigot hingga kelahiran, embriologi juga menggali bagaimana organisme dapat berevolusi melalui proses seperti metamorfosis. Misalnya pada serangga seperti kupu-kupu yang mengalami perubahan bentuk dari tahap larva hingga dewasa, dan juga menunjukkan betapa beragamnya strategi reproduksi dan perkembangan di dunia hewan. Yang kedua, embriologi perkembangan atau regenerasi. Ini akan mempelajari perkembangan pasca lahir atau menetas. Nah, hal ini mencakup seperti yang terlihat pada bintang laut, juga menjadi fokus pada embriologi. Kemampuan beberapa spesies untuk memulihkan anggota tubuh yang hilang memberi wawasan tentang potensi biologis yang luar biasa dan mekanisme penyembuhan yang dapat diaplikasikan dalam bidang medis. Secara keseluruhan, pemahaman tentang embriologi tidak hanya bermanfaat bagi ilmuwan biologi, tetapi juga bagi dokter, ahli kedokteran, dan semua yang berkecimpung dalam bidang kesehatan. Dengan mempelajari embriologi, kita dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan perkembangan, serta memahami lebih dalam tentang evolusi dan keanekaragaman hayati.
Selanjutnya, kita membahas sedikit mengenai proses reproduksi manusia. Di sini, saya menyertakan gambar mengenai tahapan-tahapan pembentukan manusia dari proses reproduksi manusia itu sendiri. Proses ini dimulai dari pembentukan gamet hingga perkembangan embrio. Nah, apa saja sih tahapannya? Nah, yang pertama kita mulai dari proses reproduksi manusia diawali dengan pembentukan gamet, yaitu sel telur dari ovarium dan sperma dari testis. Pembentukan sel telur terjadi melalui proses oogenesis, di mana sel induk telur mengalami pembelahan dan diferensiasi menjadi sel telur yang matang. Di sisi lain, sperma terbentuk melalui proses spermatogenesis, yang juga melibatkan pembelahan sel dan pematangan. Nah, setelah gamet matang, proses fertilisasi pun terjadi. Fertilisasi adalah penggabungan antara sel telur dan sperma, yang umumnya berlangsung di saluran tuba Fallopi, yaitu salah satu organ reproduksi wanita. Nah, setelah sperma berhasil menembus sel telur, proses ini akan memicu reaksi yang mengubah membran sel telur untuk mencegah penetrasi sperma lainnya. Hasil dari fertilisasi ini adalah zigot, yang merupakan sel tunggal dengan kombinasi genetik dari kedua orang tua. Lalu, zigot akan memulai proses pembelahan sel yang cepat, yang dikenal sebagai pembelahan mitosis. Dalam beberapa hari, zigot akan membelah menjadi sekitar 16 sel yang disebut dengan morula. Setelah itu, morula berkembang menjadi blastokista. Apa sih blastokista ini? Blastokista adalah struktur berongga yang memiliki dua lapisan, yaitu trofoblast yang akan berkembang menjadi plasenta dan embryoblast yang akan menjadi embrio. Kemudian, setelah 5-6 hari setelah fertilisasi, blastokista akan menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi. Di sini, trofoblast mulai berinteraksi dengan jaringan rahim, membentuk plasenta yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen kepada embrio, serta membuang limbah. Setelah dari implantasi, proses berikutnya adalah pembentukan organ. Proses ini dikenal sebagai organogenesis dan dimulai sekitar minggu ketiga kehamilan. Sel-sel dalam embrio mulai berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang akan membentuk organ-organ utama seperti jantung, paru-paru, dan juga otak. Pada tahap ini, sistem saraf mulai terbentuk dan jantung mulai berdetak. Lalu selama minggu-minggu berikutnya, embrio akan terus berkembang dan semua organ utama akan terbentuk. Yang pada akhir minggu ke-8, embrio sudah disebut sebagai janin. Janin terus tumbuh dan berkembang dalam rahim selama sekitar 9 bulan. Selama periode ini, semua sistem tubuh akan matang dan siap untuk berfungsi setelah kelahiran. Akhirnya, saat janin siap untuk dilahirkan, kontraksi rahim dimulai, menandakan bahwa proses persalinan akan segera terjadi. Setelah melalui proses persalinan, bayi yang telah berkembang dengan baik akan lahir, menandai akhir dari proses reproduksi dan awal kehidupan baru dan juga perkembangan setelah pasca kelahiran nantinya. Di submateri mengenai pentingnya reproduksi dan juga embriologi, ada 3 poin atau 3 pokok utama mengenai pentingnya bidang reproduksi dan embriologi. Yang pertama itu konservasi spesies, yang kedua teknologi reproduksi seperti IVF, dan yang ketiga relevansi dalam penelitian kedokteran dan bioteknologi. Nah, kita akan jelasin dari satu persatu.
Seperti yang kita ketahui, memahami reproduksi dan embriologi tidak hanya penting dalam konteks biologi dasar, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari konservasi spesies hingga teknologi medis. Yang pertama-tama, dalam konteks konservasi spesies, pengetahuan tentang reproduksi sangat krusial untuk melindungi dan mempertahankan spesies yang terancam punah. Banyak spesies mengalami penurunan populasi akibat perusakan habitat, perubahan iklim, dan juga faktor manusia lainnya. Dengan memahami mekanisme reproduksi, kita dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan angka kelahiran dalam populasi yang terancam. Contohnya, program pemuliaan dalam penangkaran yang menggunakan teknik reproduksi buatan, seperti inseminasi buatan, telah terbukti efektif dalam menjaga kelangsungan hidup spesies langka. Selanjutnya, teknologi reproduksi modern seperti fertilisasi in vitro atau IVF telah membuka banyak kemungkinan baru bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak. Proses IVF melibatkan pengambilan sel telur dan sperma, kemudian fertilisasi di luar tubuh untuk menghasilkan embrio. Nah, embrio yang telah jadi ini kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim sang ibu. Dengan teknologi ini, banyak pasangan yang sebelumnya tidak memiliki harapan untuk memiliki anak, kini dapat menjadi orang tua. Selain itu, teknik-teknik seperti pengujian genetik sebelum implantasi memungkinkan deteksi dini terhadap kelainan genetik, memberikan peluang untuk mengurangi risiko kelahiran anak dengan kondisi kesehatan tertentu. Nah, kemudian reproduksi dan embriologi ini sangat relevan dalam penelitian kedokteran dan juga bioteknologi. Pengetahuan tentang perkembangan embrio memberikan wawasan penting tentang berbagai penyakit genetik dan kelainan perkembangan. Ini memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan terapi yang lebih efektif dan juga strategis. Misalnya, pemahaman tentang bagaimana sel-sel embrionik berfungsi dapat membantu dalam pengembangan terapi sel dan regeneratif, di mana sel-sel ini digunakan untuk menggantikan jaringan atau organ yang rusak. Lebih jauh lagi, penelitian tentang reproduksi manusia dan juga embriologi dapat berkontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang mekanisme penyakit yang berhubungan dengan reproduksi, seperti infertilitas, gangguan hormonal, dan kanker reproduksi. Dengan pengetahuan ini, kita dapat lebih memahami cara mencegah dan mengobati kondisi tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Yang akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang reproduksi dan embriologi juga menyentuh aspek etika dan sosial dalam kehidupan manusia. Dengan kemajuan teknologi reproduksi, muncul pertanyaan dan tantangan baru yang harus dihadapi oleh masyarakat, termasuk isu-isu tentang hak reproduksi, akses terhadap teknologi, dan dapat dari intervensi medis terhadap kehidupan manusia. Apa saja dampaknya? Nah, diskusi tentang etika ini penting agar kita dapat menggunakan pengetahuan dan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, reproduksi dan embriologi adalah bidang yang kaya akan informasi dan relevansi, yang tidak hanya membantu kita memahami dasar-dasar kehidupan, tetapi juga berkontribusi pada berbagai inovasi dalam konservasi, medis, dan juga teknologi. Melalui pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai keragaman kehidupan dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh umat manusia dan juga planet kita dalam kehidupan ini. Lalu kita membahas konsep perkembangan embriologi, yang dimana definisi perkembangan itu mencakup proses perubahan progresif dalam sel, jaringan, organ, atau organisme.
Nah, contohnya itu misalnya perkembangan telur katak menjadi katak dewasa, regenerasi salamander, dan juga metamorfosis kupu-kupu. Di sini akan saya perjelaskan lebih rinci. Perkembangan adalah suatu proses yang melibatkan perubahan progresif yang terjadi di dalam sel, jaringan, organ, atau organisme selama masa hidupnya. Proses ini mencakup berbagai aspek seperti perubahan bentuk, fungsi, dan susunan yang berlangsung secara bertahap dan relatif permanen. Untuk lebih memahami konsep ini, kita bahas dari beberapa contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita ambil contoh perkembangan telur katak menjadi katak dewasa. Nah, proses ini dimulai dari fertilisasi, di mana telur yang dibuahi berkembang menjadi zigot. Zigot kemudian mengalami pembelahan sel untuk membentuk embrio. Nah, selama tahap ini terjadi, lah diferensiasi sel yang akan membentuk berbagai jaringan dan organ yang berbeda. Lalu, dalam beberapa minggu, embrio katak berkembang menjadi berudu yang merupakan tahap larva. Berudu hidup di air, memiliki insang dan juga ekor. Seiring berjalannya waktu, berudu mulai mengalami metamorfosis, di mana ia akan mengembangkan kaki dan mengubah insang menjadi paru-paru, sehingga dapat hidup di darat sebagai katak dewasa. Proses ini menunjukkan betapa kompleksnya perkembangan organisme dan bagaimana perubahan ini diperlukan untuk adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Lalu, contoh lain yang menarik adalah regenerasi pada salamander. Salamander memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang, seperti ekor atau bahkan anggota tubuh. Proses regenerasi ini melibatkan aktivasi sel-sel yang disebut sel progenitor yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru. Proses ini tidak hanya mengubah struktur fisik, tetapi juga mempertahankan fungsi yang penting bagi kelangsungan hidup salamander. Penelitian tentang regenerasi pada salamander dapat memberikan wawasan berharga tentang potensi regenerasi pada manusia dan bagaimana kita dapat memanfaatkan proses ini dalam pengobatan. Kemudian, kita dapat melihat metamorfosis kupu-kupu sebagai contoh perkembangan yang menarik. Metamorfosis terdiri dari beberapa tahap, mulai dari telur, larva atau ulat, kepompong, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Setiap tahap memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Ulat misalnya, terutama fokus pada makan dan pertumbuhan. Sementara dalam fase kepompong terjadi reorganisasi total dari sel dan jaringan yang memungkinkan terbentuknya struktur tubuh kupu-kupu yang sepenuhnya baru. Metamorfosis ini tidak hanya menunjukkan perubahan fisik, tetapi juga perubahan perilaku dan juga fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies tersebut. Nah, secara keseluruhan, konsep perkembangan dalam biologi tidak hanya mencakup perubahan fisik, tetapi juga mekanisme molekuler dan seluler yang mendasarinya. Pemahaman tentang perkembangan memberikan wawasan penting tentang bagaimana organisme beradaptasi, berevolusi, dan bertahan dalam lingkungan mereka. Dengan mempelajari perkembangan, kita juga dapat mengaplikasikan pengetahuan ini di dalam bidang medis, bioteknologi, dan konservasi, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang kehidupan itu sendiri. Lalu kita akan membahas mengenai zigot ke organisme. Bagaimana dari suatu zigot yang kecil bisa menjadi satu organisme. Nah, ada nih tahapannya. Dimulai dari zigot, menjadi blastomer, menjadi blastula, menjadi gastrula, hingga organogenesis. Di mana pembentukan sistem organ ini akhirnya akan membentuk suatu individu baru. Akan saya jelaskan ya. Nah, perkembangan organisme multiseluler ini tentu saja dimulai dari tahapan zigot, yaitu sebuah sel sederhana yang terbentuk
dari pembentukan antara sel telur dan sperma. Seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, zigot ini yang kita ketahui mengandung apa tadi, yaitu informasi genetik dari kedua orang tua atau dua induknya yang akan mempengaruhi perkembangan dan karakteristik individu yang akan dihasilkan. Lalu, setelah pembentukan zigot, tahap pertama yang terjadi adalah pembelahan mitosis. Jadi, sel zigot tadi akan membelah nih secara mitosis, di mana zigot mulai membelah diri menjadi dua sel. Proses ini terus berlanjut dengan pembelahan yang terus berulang-ulang sehingga menghasilkan sel yang disebut blastomer. Setiap pembelahan menghasilkan sel-sel baru yang semakin banyak. Namun, ukuran total tidak bertambah signifikan pada tahap awal ini. Proses ini sangat cepat dan berlangsung selama beberapa hari. Selanjutnya, setelah beberapa siklus pembelahan, kumpulan blastomer tadi akan menyusun diri dan membentuk suatu struktur yang disebut dengan blastula. Nah, apa sih blastula itu? Blastula adalah sebuah bola sel berongga yang memiliki lapisan sel di bagian luar dan rongga di tengahnya. Struktur ini merupakan langkah penting sebelum tahap selanjutnya, yaitu gastrulasi. Pada tahap gastrulasi, blastula akan mengalami yang namanya invaginasi, di mana sebagian sel masuk ke dalam rongga blastula membentuk lapisan baru yang dikenal sebagai gastrula. Proses ini menghasilkan 3 lapisan germinal atau utama, yaitu lapisan germinal utama yang mencakupi endoderm, mesoderm, dan juga ektoderm. Setiap dari lapisan ini akan memberikan kontribusi untuk membentuk berbagai jaringan dan organ di dalam tubuh. Misalnya, endoderm akan membentuk saluran pencernaan dan organ-organ dalam. Mesoderm akan membentuk otot, tulang, dan juga sistem peredaran darah. Sedangkan ektoderm, yaitu lapisan yang paling luar, akan membentuk kulit dan juga sistem saraf. Nah, setelah dari tahap gastrulasi tadi, proses selanjutnya adalah yaitu organogenesis. Pada tahap-tahap inilah jaringan-jaringan yang berasal dari lapisan germinal akan mulai berkembang menjadi organ-organ yang berfungsi spesifik. Ini adalah fase krusial di mana struktur tubuh mulai terbentuk dengan jelas. Contohnya, jantung akan mulai berdetak dan sistem saraf pusat mulai terbentuk. Lalu, selama organogenesis ini, berbagai sinyal molekuler dan interaksi antara sel sangat penting untuk memastikan bahwa organ-organ terbentuk dengan benar dan berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, sistem organ yang terbentuk akan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, jantung yang memompa darah akan mendukung fungsi paru-paru dalam pertukaran gas, sementara sistem pencernaan akan menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Proses ini berlangsung secara simultan dan terkoordinasi, menciptakan individu baru yang siap untuk dilahirkan atau ditetaskan. Nah, secara keseluruhan, perjalanan dari zigot hingga organisme dewasa adalah sebuah proses yang kompleks dan terintegrasi. Setiap tahap perkembangan memiliki peran yang vital dan tidak dapat diabaikan. Memahami proses ini tidak hanya penting dalam konteks biologi dasar, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam bidang medis, di mana pengetahuan tentang perkembangan dapat digunakan mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan perkembangan dan penyakit genetik. Nah, dengan mengkaji lebih dalam proses perkembangan ini, kita dapat lebih memahami nih bagaimana keajaiban kehidupan dan bagaimana organisme terbentuk serta berfungsi di lingkungan mereka. Selanjutnya kita membahas perkembangan pasca kelahiran dan regenerasi. Nah, pasca kelahiran dan regenerasi ini disebut dengan perkembangan postnatal, yang dimana pada poin pertama disebutkan bahwasannya sel tubuh yang mati perlu diganti, contohnya sel kulit dan juga darah, dan juga regenerasi pada hewan, contohnya seperti ekor cicak, lengan bintang laut. Nah,
Seperti yang kita ketahui, setelah lahir atau menetas, perkembangan organisme tidak berhenti. Bahkan, setelah proses kelahiran, tubuh terus mengalami berbagai perubahan dan perbaikan. Salah satu aspek penting dari perkembangan postnatal adalah penggantian sel-sel yang mati. Dalam tubuh kita, sel-sel seperti sel kulit dan sel darah memiliki siklus hidup yang relatif pendek dan perlu diganti secara teratur. Misalnya, sel kulit kita terus-menerus terkelupas dan diganti oleh sel-sel baru yang terbentuk di lapisan bawah. Proses ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit, melindungi kita dari infeksi, dan mendukung proses penyembuhan jika terjadi luka. Selain itu, sel-sel darah juga memiliki umur yang terbatas. Sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh memiliki umur sekitar 120 hari. Setelah itu, sel-sel tersebut akan dihancurkan dan digantikan oleh sel-sel baru yang diproduksi di sumsum tulang belakang. Proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa hidup kita tetap berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan metabolisme. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang regenerasi. Regenerasi yang merupakan kemampuan beberapa hewan untuk memperbaiki atau mengganti bagian tubuh yang hilang atau rusak. Regenerasi ini dapat bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah cicak, yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan ekornya ketika merasa terancam. Kan kita sering tuh melihat cicak memutuskan ekornya. Nah, ekor yang hilang ini tidak hanya bisa tumbuh kembali, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berfungsi dengan baik setelah regenerasi. Proses ini memungkinkan cicak untuk melarikan diri dari predator, meskipun mereka kehilangan bagian tubuh mereka. Contoh lain dari regenerasi dapat ditemukan pada bintang laut. Jika seekor bintang laut kehilangan salah satu lengannya, ia dapat meregenerasi lengan tersebut dalam waktu beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Sel-sel di lokasi cedera akan teraktivasi dan mulai membentuk jaringan baru yang akan menjadi lengan bintang laut yang hilang. Proses ini bukan hanya mengganti bagian tubuh, tetapi juga melibatkan pembentukan kembali jaringan dan organ yang ada di dalamnya. Regenerasi pada hewan tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana organisme dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka, tetapi juga memberikan petunjuknya berharga dalam penelitian medis. Misalnya, dengan memahami mekanisme regenerasi pada hewan seperti salamander dan bintang laut, para ilmuwan berusaha menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan regenerasi pada manusia. Penelitian ini dapat membuka peluang untuk mengembangkan terapi baru untuk mengobati cedera dan penyakit yang melibatkan kerusakan jaringan. Nah, secara keseluruhan, perkembangan postnatal dan kemampuan regenerasi menunjukkan betapa luar biasanya adaptasi dan kompleksitas kehidupan. Organisme tidak hanya bertahan setelah lahir, tetapi juga terus memperbaiki diri dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Melalui penelitian dan pemahaman yang lebih tentang proses ini, kita tidak hanya belajar tentang kehidupan itu sendiri, tetapi bagaimana kita dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat. Kemudian, kita sekarang akan membahas mengenai metamorfosis dan juga perkembangan spesifik. Metamorfosis ini sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya, tetapi ini akan saya kaitkan mengenai dengan perkembangan spesifik. Yang kita ketahui, metamorfosis ini merupakan transformasi bentuk dan fungsi dari larva menjadi dewasa. Contohnya, terjadi pada katak dan juga serangga seperti kupu-kupu. Lalu, aspek biologi perkembangan, yaitu aspek prenatal. Ini perkembangan sebelum lahir atau menetas. Dan juga perkembangan postnatal, yaitu perkembangan setelah individu lahir atau menetas. Nah, yang seperti kita ketahui, metamorfosis adalah salah satu contoh luar biasa dari perubahan drastis yang dialami organisme selama siklus hidupnya. Proses ini memungkinkan spesies untuk mengeksploitasi berbagai sumber daya dan habitat selama
sepanjang hidup mereka. Misalnya, pada katak, metamorfosis dimulai dengan tahap telur yang kemudian menetas menjadi kecebong. Kecebong ini akan hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Seiring berjalannya waktu, kecebong ini akan mengalami kan perubahan-perubahan fisik tuh. Contohnya apa? Yang tadi nih, pertumbuhan kaki, hilangnya ekor, dan pengembangan paru-paru yang memungkinkannya bertransisi ke daratan sehingga dikelompokkan menjadi hewan amfibi. Nah, perubahan-perubahan ini tidak hanya mencakup modifikasi fisik, tetapi juga pastinya akan terjadi perubahan perilaku, seperti peralihan dari pola makan herbivora pada tahap larva menjadi karnivora pada tahap dewasa. Begitu pula seperti serangga kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna atau lengkap melalui 4 tahap dari telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Setiap tahapnya memiliki peran spesifik dan unik dalam siklus hidup mereka. Larva bertanggung jawab untuk makan dan tumbuh, sedangkan tahap pupa adalah fase transformasi utama di mana organ-organ dewasa berkembang. Akhirnya, kupu-kupu dewasa muncul dengan kemampuan baru seperti terbang dan reproduksi. Nah, metamorfosis juga memberi keuntungan adaptif nih. Dengan memisahkan tahap pertumbuhan dan reproduksi, individu muda tidak bersaing langsung dengan dewasa untuk sumber daya yang sama, sehingga mengurangi tekanan kompetitif dalam ekosistem. Sedangkan dalam konteks biologi perkembangan, metamorfosis adalah contoh dari dinamika perkembangan postnatal, yang berarti semua perubahan ini terjadi setelah kelahiran atau penetasan. Sebaliknya, perkembangan pranatal mencakup semua tahap yang terjadi sebelum organisme menetap atau dilahirkan. Dalam perkembangan pranatal, embrio berkembang melalui pembelahan sel yang cepat, diferensiasi jaringan, dan pembentukan struktur dasar tubuh. Faktor-faktor genetik dan lingkungan seperti nutrisi dan suhu memainkan peran penting dalam menentukan perkembangan pranatal yang sehat. Proses metamorfosis inilah diawasi dan dikendalikan oleh hormon-hormon spesifik yang mengatur waktu dan urutan perubahan. Pada serangga, hormon seperti hormon juvenil dan ecdison memiliki peran penting dalam memfasilitasi peralihan antar tahap. Sementara pada amfibi seperti katak, hormon tiroksin bertanggung jawab untuk mengatur perubahan dari kecebong menjadi katak dewasa. Dengan memahami metamorfosis dan proses perkembangan lainnya, kita dapat melihat bagaimana organisme beradaptasi dan berkembang untuk memaksimalkan keberlangsungan hidup mereka. Proses-proses ini juga membuka wawasan yang tentang bagaimana struktur fungsi dan perilaku berkembang dan diatur dalam dunia hewan. Selanjutnya kita membahas mengenai gametogenesis yang mencakup spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma di dalam testis yang memiliki beberapa tahap dari spermatogenia, meiosis, spermatid, dan juga spermatozoa. Sedangkan oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium, dipengaruhi oleh hormon FSH dan estrogen. Nah, kita akan jelaskan ini lebih dalam. Nah, seperti yang kita ketahui dari gametogenesisnya terlebih dahulu ya. Gametogenesis adalah proses penting yang menghasilkan sel-sel gamet, yaitu sperma pada jantan dan sel telur pada betina, yang esensial untuk reproduksi seksual. Pada pria, proses ini disebut spermatogenesis yang berlangsung di dalam testis. Spermatogenesis dimulai dari spermatogenia, sel induk yang mengalami pembelahan mitosis untuk memperbanyak diri. Spermatogenia ini kemudian memasuki fase meiosis yang menghasilkan spermatid, yang dimana sel yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma yang matang. Selama proses ini, terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengahnya, sehingga sperma memiliki 23 kromosom yang siap bergabung dengan sel telur. Nah, lalu spermatogenesis berlangsung terus-menerus dan dipengaruhi oleh hormon testosteron yang merangsang produksi sperma serta hormon luteinizing atau LH
yang mengatur fungsi sel-sel di dalam testis. Proses ini memastikan jutaan sperma diproduksi setiap hari yang siap untuk berperan dalam fertilisasi. Nah, sedangkan di sisi lain, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang berlangsung di dalam ovarium. Tidak seperti spermatogenesis ya, di mana yang terjadi secara berkelanjutan. Sedangkan oogenesis ini terjadi dalam siklus yang lebih teratur, terkait dengan siklus menstruasi yang hanya dialami oleh wanita. Nah, proses ini dimulai dengan oogonia yang merupakan sel induk telur, berkembang menjadi oosit primer yang kemudian mengalami pembelahan meiosis pertama. Namun, pembelahan ini berhenti pada tahap tertentu hingga adanya stimulasi hormonal pada masa pubertas. Nah, oogenesis sangat dipengaruhi oleh hormon seperti FSH atau Follicle Stimulating Hormone yang merangsang perkembangan folikel dalam ovarium. Folikel ini adalah struktur yang membungkus dan melindungi oosit selama proses pematangan. Estrogen yang juga diproduksi oleh folikel memainkan peran penting dalam menyiapkan tubuh untuk ovulasi dan potensi kehamilan. Nah, saat folikel matang, oosit sekunder dilepaskan dari ovarium dalam proses yang dikenal sebagai ovulasi. Nah, pembelahan meiosis kedua hanya akan selesai jika terjadi fertilisasi oleh sperma. Jika tidak ada pembuahan, sel telur akan terbuang bersama lapisan rahim selama menstruasi. Oogenesis adalah proses yang sangat kompleks dan melibatkan interaksi berbagai hormon dan struktur ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang menghasilkan jutaan sperma, oogenesis menghasilkan satu sel telur matang yang siap dibuahi setiap siklus menstruasi, membuatnya menjadi proses yang lebih selektif dan kritis. Gametogenesis, baik spermatogenesis maupun oogenesis, merupakan proses fundamental dalam reproduksi karena memastikan kelangsungan spesies melalui generasi baru. Memahami proses ini memberi kita wawasan penting tentang siklus kehidupan dan bagaimana setiap individu berkembang dari dua gamet yang bersatu menjadi satu kesatuan genetik yang unik. Kemudian kita membahas mengenai diferensiasi seluler, di mana ada yang proses evolusi sel, ada proses spesialisasi, dan juga perubahan morfologi. Nah, yang pertama itu diawali dari proses evolusi sel, yang awalnya bentuk kehidupan dan terdiri dari sel-sel individual yang soliter. Dan proses evolusi ini menyebabkan perubahan aktivitas. Nah, bagaimana sih maksudnya? Nah, kita kembali lagi yang pertama, diferensiasi seluler. Itu merupakan salah satu fenomena kunci dalam perkembangan organisme, di mana sel-sel yang awalnya serupa dan tidak terspesialisasi mengalami perubahan yang membuat mereka memiliki fungsi yang spesifik. Nah, pada awal evolusi, kehidupan didominasi oleh sel-sel individual yang soliter dan tidak terspesialisasi. Seiring dengan evolusi, sel-sel ini mulai berinteraksi dan mengalami perubahan fungsional untuk mendukung kehidupan yang lebih kompleks. Melalui proses evolusi terjadi perubahan aktivitas fungsional sel, sehingga memungkinkan sel-sel tersebut bekerja sama dan berperan dalam struktur serta organ yang lebih besar. Kemudian, proses diferensiasi sel ini melibatkan yang namanya perubahan biokimiawi dan juga struktural. Perubahan biokimia struktural ini yaitu spesialisasi sel, yang dimana hasilnya itu nanti akan mengarah kepada yang awalnya dia itu kan seragam, mulai memproduksi tuh tadi yang namanya protein, enzim, dan komponen seluler lainnya yang unik sesuai dengan peran spesifik mereka dalam tubuh. Misalnya, sel otot menghasilkan protein seperti aktin dan miosin yang memungkinkan kontraksi, sedangkan sel pencernaan memproduksi enzim yang membantu dalam proses pemecahan makanan.
Diferensiasi ini menjadikan setiap sel lebih efisien dalam menjalankan fungsinya, meningkatkan keseluruhan kinerja organisme. Lalu, selain perubahan pada tingkat biokimia, diferensiasi sel juga mencakup perubahan morfologis yang signifikan. Sel yang berbeda akan memiliki bentuk, ukuran, dan struktur yang sesuai dengan fungsi spesifiknya. Contohnya, sel saraf memanjang untuk mengirim sinyal listrik yang jauh, sementara sel darah merah berbentuk bikonkav untuk memaksimalkan pengangkutan oksigen. Nah, perubahan ini bukan hanya kosmetik, melainkan merupakan adaptasi penting untuk meningkatkan efisiensi fungsi sel dalam lingkungan tertentu. Lalu, diferensiasi sel juga mengatur kemampuan sel untuk membelah. Setelah diferensiasi, beberapa sel seperti neuron berhenti membelah dan fokus pada fungsi spesifiknya. Sementara sel lainnya seperti sel kulit atau epitel tetap memiliki kemampuan regeneratif untuk memperbarui diri. Ini menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi dalam organisme yang berkembang. Selain itu, diferensiasi sel tidak hanya penting selama perkembangan embrio, tetapi juga berlanjut sepanjang kehidupan organisme, terutama dalam proses penyembuhan luka dan juga regenerasi. Lalu, proses ini sangat kompleks ya, dan diatur secara ketat oleh gen-gen tertentu yang mengendalikan semua kegiatan yang ada di dalam sel. Seperti itu. Dengan demikian inilah maka dapat dipahami bahwasannya diferensiasi seluler ini dapat membuat kita lebih menghargai bagaimana sel-sel bekerja sama dalam membentuk jaringan dan juga organ yang fungsional. Teori-teori perkembangan. Teori-teori perkembangan ini di sini ada 5. Saya akan menjelaskan secara general aja, akan menyebutkannya secara garis besar. Yang pertama itu adalah teori preformasi, di mana menurut teori ini berpendapat bahwasannya makhluk hidup itu memang sudah ada atau sudah terbentuk dalam bentuk miniatur di dalam sebuah sel gamet. Jadi makhluk hidup itu memang sudah ada di dalam sel gamet tersebut. Nah, dia termasuk ke dalam aliran dari spermatis dan juga ovulis. Selanjutnya, teori epigenetik, di mana teori ini mengungkapkan bahwasannya makhluk hidup berkembang secara bertahap dari struktur sederhana ke yang kompleks. Jadi makhluk hidup itu akan berkembang dari yang awalnya sederhana akan berkembang menjadi suatu struktur yang kompleks. Nah, kemudian itu yang ketiga ada hukum Van Baers, di mana mengungkapkan bahwasannya ciri-ciri umum muncul lebih awal daripada ciri-ciri spesifik. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Pada perkembangan ayam, karakter yang pertama muncul adalah ciri umum dari chordata, sedangkan ciri khusus dari Aves berkembang kemudian seperti bulu dan juga parunya, sehingga paru ayam tertampak dengan jelas pada umur inkubasi setelah 15 hari. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian itu ada yang keempat, itu adalah teori rekapitulasi, di mana teori ini mengungkapkan bahwasannya perkembangan organisme mencerminkan urutan evolusi dari leluhurnya. Kemudian yang kelima yaitu teori plasma germinal, di mana teori ini mengungkapkan bahwasannya segregasi plasma germinal dalam keturunan yang berlangsung terus-menerus, sehingga si gem plasma ini sifatnya abadi atau immortal gemplas. Kita akan memasuki ke materi terakhir mengenai cara mempelajari reproduksi dan embriologi. Yang pertama itu dengan cara deskriptif, yaitu dengan membuat deskripsi struktur hewan. Jadi kita dapat mempelajari reproduksi dan embriologi hewan ini dengan membuat deskripsi dan struktur-struktur hewan nih mengenai reproduksi dan embriologinya, sehingga kita dapat paham meskipun dia melalui secara deskriptif. Yang kedua itu komparatif, dengan membandingkan proses reproduksi dan perkembangan antar individu. Jadi yang namanya kompara pasti ada yang namanya perbandingan. Jadi kita dengan cara membandingkan antara satu individu dengan individu lain, kita bandingkan proses bagaimana keduanya mengalami reproduksi. Kita bandingkan mana yang
lebih kompleks atau mana yang perubahan ditemukan antara kedua individu itu terhadap proses reproduksinya. Dan yang ketiga itu adalah biokimiawi, dengan mempelajari proses biokimia selama reproduksi dan juga perkembangannya. Jadi selama ada proses reproduksi tentu ada yang namanya reaksi biokimiawi di dalam tubuh. Nah, yang terakhir itu ada eksperimen. Eksperimen ini mencakup apa saja? Eksperimen ini mencakup yang namanya transplantasi, eksplantasi, dan juga kultur organ, yang dimana biasanya ini dipelajari di dalam ilmu medis. Sehingga untuk pembahasan mengenai reproduksi dan juga embriologi hewan ini tidak hanya terbatas di secara keilmuan biologi saja, tetapi dapat diaplikasikan dalam ilmu kesehatan juga dan juga biologis secara medis. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dadah!